Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan online untuk mata kuliah promosi kesehatan di semester 4. Materi yang akan dibahas kali ini adalah promosi kesehatan dalam berbagai tatanan. Nah, materi ini ditujukan untuk 4 kali pertemuan, yaitu pertemuan keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, di mana masing-masing pertemuan akan menjelaskan tentang satu tatanan promosi kesehatan. Nah, sebelum kita masuk kepada tatanan promosi kesehatan, ada baiknya saya menjelaskan tujuan perkuliahan dalam materi ini. Slide berikutnya adalah tujuan perkuliahan. Materi promosi kesehatan dalam berbagai tatanan dirancang untuk 4 kali pertemuan. Pada setiap pertemuan membahas satu tatanan promosi kesehatan. Namun secara keseluruhan, tujuan perkuliahan ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep promosi kesehatan di berbagai tatanan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis promosi kesehatan dalam berbagai tatanan melalui studi literatur, baik itu berita, jurnal, penelitian, dan lain-lain. Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang sebuah kegiatan promosi kesehatan dalam berbagai tatanan. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu membuat pertanyaan beserta jawabannya dalam bentuk pilihan berganda terkait dengan promosi kesehatan dalam berbagai tatanan, di mana semua tujuan perkuliahan Baik, kita akan masuk kepada slide yang berikutnya, yaitu tatanan promosi kesehatan. Saya akan mengulangi bahwa tatanan promosi kesehatan ada 4. Yang pertama, tatanan rumah tangga. Yang kedua, tatanan sekolah. Yang ketiga, tatanan tempat kerja atau pelayanan kesehatan. Dan yang keempat adalah tatanan tempat-tempat umum. Nah, di tatanan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, atau layanan kesehatan, dan tempat-tempat umum, yang utama harus dikedepankan adalah perubahan perilaku masyarakat. Sudah pasti kita mengharapkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, perilaku-perilaku itu diwujudkan dalam bentuk perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Saya akan jelaskan pada slide yang selanjutnya. Nah, slide berikutnya, promosi kesehatan di berbagai tatanan pada prinsipnya adalah merubah perilaku masyarakat melalui perilaku hidup bersih dan sehat atau yang kita kenal dengan PHBS, yang dimulai dari lingkungan keluarga. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat itu terwujud pada lingkungan sekolah, lingkungan kerja, dan tempat-tempat umum. Nah, yang menjadi sasaran perilaku tersebut adalah semua orang, semua hal yang terlibat dan berhubungan dengan lingkungan tersebut. Kita ambil contoh misalnya di rumah gitu ya, di rumah, bahwa semua anggota keluarga, baik itu ayah, ibu, kakak, adik, atau anggota keluarga tambahan yang ikut tinggal dalam satu rumah, juga harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, di lingkungan kerja, selain karyawan, pimpinan juga harus membuat kebijakan, peraturan, dan lain sebagainya yang mengarah kepada wawasan kesehatan, di mana yang utama adalah penggunaan APD. Itu adalah contoh
penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di berbagai tatanan. Baik, coba perhatikan slide berikut ini, bahwa perilaku hidup bersih dan sehat itu adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Adapun bagan ini adalah menunjukkan indikator-indikator kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama, pada lingkup gizi dan farmasi. Misalnya adalah dengan makan dengan gizi seimbang, makan makanan dengan gizi seimbang, lalu minum tablet Fe atau zat besi selama hamil, memberi bayi ASI eksklusif, dan mengkonsumsi garam berjodium. Nah, untuk kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana, misalnya yang pertama yang masuk dalam indikator PHBS adalah memeriksakan kehamilan. Periksa kehamilan itu bisa dilakukan sekurang-kurangnya 4 kali dalam 3 trimester. Jadi dibagi menjadi 1 kali pada trimester pertama, 1 kali trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Lalu yang selanjutnya adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah tenaga kesehatan yang sesuai dengan ekspertasinya, yang bisa menolong persalinan. Yang pertama itu adalah dokter, spesialis obgyn, dan bidan, dibantu oleh tenaga kesehatan yang lain. Selanjutnya menimbang balita secara reguler, rutin. Artinya bayi sampai usia 9 bulan harus ditimbang setiap bulan, juga melakukan imunisasi lengkap balita. Imunisasi dasar lengkap pada bayi adalah pada usia 0 sampai 9 bulan dan dilanjutkan dengan imunisasi lanjutan pada usia selanjutnya. Nah, selanjutnya pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan. Misalnya adalah menghuni rumah yang sehat. Rumah yang sehat adalah rumah yang sesuai dengan standar, memenuhi unsur-unsur fisik rumah sehat, yaitu pencahayaan yang cukup, sirkulasi udara yang baik, tingkat kelembapan yang tidak terlalu tinggi, dan lain sebagainya. Lalu mempunyai persediaan air bersih. Selanjutnya memiliki pembuangan limbah dan mempunyai akses jamban. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan kesehatan. Misalnya memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan, apakah itu BPJS atau asuransi kesehatan yang lain, baik itu yang dimiliki oleh pemerintah ataupun swasta. Lalu aktif mengurus UKBM. UKBM itu adalah unit kesehatan berbasis masyarakat, baik itu sebagai pengurus atau sebagai kader imunisasi misalnya, ya. Selanjutnya adalah memanfaatkan puskesmas atau sarana kesehatan lain. Kita ke slide selanjutnya, yaitu sasaran promosi kesehatan di berbagai tatanan. Coba kita sama-sama perhatikan tabel berikut. Pada tatanan promosi kesehatan rumah tangga, RT itu adalah rumah tangga, yang menjadi sasaran primer adalah anggota keluarga. Yang menjadi sasaran sekunder adalah ibu, dan yang menjadi sasaran tersier adalah kepala keluarga. Sasaran primer ini adalah sasaran yang utama yang harus mendapatkan promosi kesehatan. Lalu yang kedua adalah sasaran sekunder. Sasaran sekunder ini jika sasaran pertamanya tidak mendapatkan promosi kesehatan, bisa melakukan promosi kesehatan hanya dengan ibu. Diharapkan ibu bisa menyebarkan promosi atau informasi yang dia dapat kepada seluruh anggota keluarga. Nah, begitu juga dengan sasaran tersier, yaitu kepala keluarga. Selanjutnya, pada tatanan promosi kesehatan di institusi pendidikan atau di sekolah,
Yang menjadi sasaran primer adalah seluruh siswa. Sasaran sekundernya adalah guru, staf, atau organisasi sekolah, OSIS ya. Sasaran tersier adalah kepala sekolah atau pengelola. Nah, untuk tatanan promosi kesehatan di tempat kerja, yang menjadi sasaran primer adalah seluruh karyawan, sasaran sekundernya adalah pengurus atau serikat pekerja, dan tataran tersiernya adalah direksi atau pemilik. Pada tatanan tempat umum, yang menjadi sasaran primernya adalah pengunjung atau pengguna, yang menjadi sasaran sekundernya adalah pegawai atau karyawan, dan sasaran tersiernya adalah direksi atau pemilik. Nah, pada institusi kesehatan atau instansi kesehatan, pelayanan kesehatan ya, yang menjadi sasaran primer adalah pasien atau pengunjung, lalu sasaran sekundernya adalah petugas kesehatan, dan sasaran tersiernya adalah pimpinan atau direktur. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga. Yang pertama adalah promosi kesehatan atau perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga. Pengertiannya adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Nah, sasarannya adalah pasangan usia subur atau PUS, lalu ibu hamil dan ibu menyusui, anak dan remaja, usia lanjut, dan pengasuh anak. Nah, yang menjadi indikator perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga, yang pertama adalah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, bayi diberi ASI eksklusif. Yang ketiga, mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, asuransi dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya ketersediaan air bersih, ketersediaan jamban sehat, kesesuaian luas lantai dengan jumlah penghuni, lantai rumah bukan tanah, tidak merokok di dalam rumah, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan memakan buah dan sayur setiap hari. Nah, indikator PHBS pada tatanan rumah tangga ini bisa dilihat atau bisa diberikan informasi ini kepada seluruh anggota masyarakat, seluruh anggota keluarga. Diharapkan semua indikator ini bisa berjalan dengan baik. Meskipun tidak semua indikator ini bisa dilakukan, namun informasi tetap harus diberikan kepada masyarakat terkait dengan indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, pada slide berikut ini bisa kita lihat 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat, yang dimana semua 10 indikator ini yang tadi sudah kita jelaskan pada slide sebelumnya, dan slide berikutnya kalian bisa membaca bagaimana cara nanti seandainya kalian diminta untuk merancang sebuah kegiatan promosi kesehatan di tatanan rumah tangga. Silahkan dibaca dengan seksama.
Baik, setelah tadi kita membaca secara seksama tentang tatanan rumah tangga, bagaimana cara merancang kegiatan pada tatanan rumah tangga, lalu ada contoh studi kasus pada tatanan rumah tangga. Sekarang kita akan masuk kepada PHBS pada tatanan institusi pendidikan atau sekolah. Nah, ada 8 indikator PHBS di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sabun. Sudah sewajarnya jika pihak sekolah menyediakan fasilitas baik itu kamar mandi, toilet atau wastafel, ya, tempat untuk mencuci tangan yang juga disediakan dengan sabun, ya. Nah, selanjutnya jajanan sehat di kantin sekolah. Ini penting, kenapa? Karena usia sekolah, apalagi sekolah dasar begitu ya, usia sekolah adalah usia yang masih sangat tertarik dengan jajanan begitu. Bukan hanya usia sekolah dasar, bahkan orang dewasa, mahasiswa juga sangat tertarik. Nah, yang harus dijaga adalah kualitas makanan dan juga kesehatan si penjajah makanan. Nah, selanjutnya menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Ini jelas bahwa jamban yang bersih dan sehat adalah modal sebuah tatanan itu juga bersih dan sehat. Lalu olahraga yang teratur dan terukur, ini bisa dimasukkan ke dalam kurikulum, ya, ada pendidikan jasmani dan olahraga lalu dan sebagainya. Lalu memberantas jentik rumah, jentik nyamuk, ini maksudnya ya bahwa pihak sekolah bisa melakukan gotong royong dengan siswa, dengan seluruh guru untuk melakukan kegiatan rutin mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali untuk memberantas jentik-jentik nyamuk. Lalu tidak merokok, ini penting baik bagi guru ataupun bagi siswa pada sekolah menengah atas atau sekolah tingkat lanjut. Nah, selanjutnya adalah menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan sekali. Ini penting sebab kita juga bisa mengetahui apakah siswa itu termasuk golongan siswa yang stunting atau tidak, gitu ya. Ini biasanya dilakukan pada tingkat sekolah dasar, karena pada usia sekolah dasar itu adalah usia pertumbuhan yang memungkinkan siswa masih bisa tumbuh dan berkembang baik fisik dan mentalnya, dan membuang sampah pada tempatnya. Pihak sekolah juga harus menyediakan fasilitas tempat sampah, atau mungkin adalah kalau sudah kepada ranah pemberdayaan masyarakat bisa menyediakan bank sampah untuk fasilitas sekolah. Slide berikut ini adalah indikator PHBS di tatanan institusi kesehatan. Jadi ada 6 indikator. Yang pertama adalah menggunakan air bersih, lalu yang kedua menggunakan jamban, yang ketiga membuang sampah pada tempatnya, keempat tidak merokok di institusi kesehatan, tidak meludah sembarangan, dan memberantas jentik nyamuk. Nah, slide berikut ini adalah 9 indikator PHBS pada tatanan tempat kerja. Ya, yang pertama adalah tidak merokok di tempat kerja. Yang kedua, membeli dan mengkonsumsi makanan sehat di tempat kerja, baik itu makanan yang dibawa dari rumah atau makanan yang dikelola oleh kantin atau kafetaria di tempat kerja. Lalu melakukan olahraga secara teratur,
Ini sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ya. Biasanya setiap hari Jumat mereka melakukan olahraga. Lalu yang selanjutnya adalah mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, memberantas jentik nyamuk di tempat kerja, menggunakan jamban, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya menggunakan APD sesuai jenis pekerjaannya, dan yang kesembilan adalah pencegahan penyebaran penyakit menular di lingkungan kerja. Nah, slide ini adalah contoh topik promosi kesehatan yang bisa dilakukan di tempat kerja. Seandainya nanti kalian diminta untuk melakukan promosi kesehatan di tempat kerja, ini bisa sebagai contoh atau bisa mencari tema yang lain yang sesuai dengan kebutuhan atau isu yang sedang marak pada saat ini. Kembali saya mengingatkan tentang strategi promosi kesehatan, yaitu advokasi, social support atau dukungan sosial, dan empowerment atau pemberdayaan masyarakat. Ini bisa dilakukan untuk mengefektifkan kegiatan promosi kesehatan di berbagai tatanan. Pada tatanan apapun, strategi promosi kesehatan ini harus dilakukan. Karena kalau kita tidak melakukan advokasi, apalagi kita tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat, dukungan sosial, dan tidak melakukan pemberdayaan masyarakat, upaya promosi kesehatan yang kita lakukan akan bernilai sia-sia gitu, karena tidak membuat sebuah perubahan pada masyarakat. Baik, ini adalah slide yang terakhir. Terima kasih. Mudah-mudahan dibaca dengan seksama dan tugas yang akan diberikan dapat dikerjakan dengan baik. Tugas akan dijelaskan melalui e-learning, dan juga nanti kalian akan diminta untuk mengumpulkan tugas pada e-learning. Selanjutnya silahkan membaca lebih seksama lagi deskripsi yang akan dituliskan pada e-learning di room setiap kelas dan masing-masing pertemuan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.